warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa majid ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Saudara-saudara kami seiman, seakidah, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, kesehatan secara batinan dan kesehatan secara zahir, dan semoga kita senantiasa dirindukan oleh Allah untuk melakukan kebaikan, khususnya melakukan kebaikan di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh dengan limpahan rahmat Allah dan ampunan Allah. Dan semoga kita cinta kepada ilmu syariat, kita cinta kepada sabda-sabda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, untaian kata-kata indahnya Nabi Muhammad. Kita membayangkan ketika kita mendengarkan hadis sang Nabi, kita membayangkan bahwasanya Nabi hadir secara langsung untuk memberikan nasihat kepada kita. Karena memang hakikatnya, karena sesungguhnya itu memang nasihat langsung dari Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh umat baginda Nabi. Walaupun umat baginda Nabi itu lahir, itu ada setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, intaqala ila rafiqil ala, berpindah menuju Sang Maha Agung Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sabda Nabi, itu adalah nasihat Nabi. Itu seperti halnya memang Nabi benar-benar memberikan perkataan kepada kita secara langsung, walaupun itu melalui dari guru-guru kita, tapi itu murni nasihat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang harusnya kita, senang mendengarkan hadis Nabi, dan kita akan membawakan hadis Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala muallif nafa'ana bihi wa bi ulumina.
fid daraini amin. Tidak angkal. Wa yutatallabu syahra ramadana al-iktharu min tilawatil Qur'anil Karim. Dan sungguh sangat-sangat dianjurkan oleh baginda Nabi, sangat dianjurkan sekali oleh baginda Nabi di bulan Ramadan ini, bulan Ramadan ini, sekarang ini, sangat dianjurkan oleh Nabi. Apa yang dianjurkan oleh Nabi? Al-iktharu, untuk memperbanyak. Al-ikthar, memperbanyak min tilawatil Qur'anil Karim, dari membaca Al-Quran. Baca Al-Quran Al-Karim yang mulia. Kita disuruh oleh Nabi Muhammad di bulan Ramadan ini untuk memperbanyak ingat Al-Quran. Al-Quran, ambil itu Al-Quran, dan dianjurkan, benar dianjurkan wahai kaum muslimin dan muslimat, setiap orang minimal punya Al-Quran satu. Setiap orang minimal punya Al-Quran satu. Seorang suami Al-Qurannya satu minimal. Punya 2 boleh, punya 3 boleh. Istri punya Al-Quran satu. Mungkin harganya berapa? Harganya mungkin 50.000, tapi itu bisa dipakai bertahun-tahun. Coba seorang anak, belikan Al-Quran satu, orang anak satu Al-Quranul Karim. Anaknya 3, berikan satu Al-Quran, satu Al-Quran, satu Al-Quran. Tidak mahal harganya, Al-Quranul Karim tidak mahal, dan juga awet Al-Quranul Karim. Al-Quran yang kita punya, ayo kita pakai itu Al-Quranul Karim, kita buka itu Al-Quranul Karim. Motor satu itu dapat Al-Quran berapa coba? Motor satu harganya jutaan, harganya 5 juta bisa, 10 juta bisa. Motor baru harganya berapa? 15 juta coba. 15 juta beli Al-Quranul Karim dapat berapa? Dapat berapa 15 juta Al-Quranul Karim coba? Begitu banyaknya. Kadang kita terlena di dunia ini, terlena karena lalai hati kita, lalai, lupa hati kita. Kita sibuk membeli fasilitas keluarga kita, motor, HP, tas, mungkin alat-alat elektronik, mesin cuci. Tapi kita lupa bahwasanya di rumah kita hanya ada satu Al-Quranul Karim. Kita lupa. Tapi kita lalai, kita lalai, di rumah kita hanya ada 2 Al-Quranul Karim. Padahal orang yang
mustaqim di dalam satu keluarga, di dalam satu atap itu mungkin ada 6, ada 7, ada 5, tapi hanya ada Al-Quranul Karim, gantian Al-Quranul Karim, padahal punya motor, punya kendaraan, punya roda 4, HP-nya bagus. Takut kita, takut kita kalau kita tidak mendapatkan cintanya Al-Quran. Takut kelak di yaumil qiyamah ternyata apa? Kita tidak diberikan syafaat oleh Al-Quranul Karim. Takut kita, takut hal yang wajar kita, karena akhlak kita yang kurang. Coba ingatkan keluarga kita yang mendengarkan suara ini, yang melihat acara ini, ayo lihat rumah kita masing-masing. Lihat rumah kita masing-masing. Ada berapa Al-Quranul Karim di rumah kita? Harga keramik saja bisa puluhan juta. Harga keramik yang berada di dalam rumah kita. Harga kursi berapa? Harga meja berapa? Itu jutaan itu. Kok beli Al-Quranul Karim seakan-akan kok berat. Aduh, mau beli tidak punya duit. Allah, mau beli belum punya harta, mau beli belum ada uang yang nganggur. Takut kita itu dijuluki oleh Nabi Muhammad, yatanafasuna fiha. Aku tidak takut kepada kefakiran kalian, tapi yang aku takutkan adalah ketika hati kalian ini memandang dunia, hati kalian ini melirik dunia, melihat dunia, dan kalian menginginkan untuk berebut di dalam dunia. Kalian cinta itu dunia karena tampak di dalam hati kalian akan indahnya dunia. Kalian ingin meranggeh itu dunia, mengambil itu dunia, lupa Al-Quran, lupa akhirat kita. Ayo saudara-saudaraku kita semuanya, seiman, seagama kita semuanya, ayo kita kembali, kita semuanya kembali, kita semuanya kepada nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berpikir kita, berpikir berapa banyak harta kita yang kita gunakan kepada yang lainnya, tapi kalau urusan agama jangan sampai berat. Kenapa kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk memperbanyak membaca Al-Quranul Karim, terutama di bulan Ramadan ini? Lianna syahrul Ramadan, pada sesungguhnya bulan Ramadan huwa syahru nuzulil Qur'anil Karim, karena bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Qur'anul Karim. Jumlatan, secara utuh. Jadi bulan Ramadan, jadi di bulan Ramadan ini diturunkannya Al-Quranul Karim jumlatan 30 juz utuh. Kemana diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ila baitil izzati fis sama'il ula, di Baitul Izzah, Baitul Izzah sana, di langit tingkat yang pertama. Inilah Al-Quran. Kemudian wa syahru tanazzulihi tadrijan ala qalbi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga bulan diturunkannya Al-Quran tadrijan, dalam keadaan tadrij, bertahap. Sedikit-sedikit diturunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sesuai dengan asbabun nuzul Al-Quranul Karim.
Dan walidzalika yusannu al-iktsar min tilawatil Qur'an, dan dari itu semuanya disunnahkan kita untuk al-iktsaru, untuk memperbanyak. Disunahkan untuk al-iktsar, untuk memperbanyak min tilawatil Qur'an, dari membaca Al-Qur'an. Disunahkan untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an, karena ini adalah waktu turunnya Al-Quran, bulan Ramadan, baik di Baitul Izzah dan diturunkannya berangsur-angsur kepada sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siyama fil lail, apalagi di waktu malam, sudah tidak sibuk dengan pekerjaannya, berhenti. Kalau bekerja siang, ayo berhenti kita. Sisihkan waktu kita untuk berduaan dengan Allah. Sisihkan, ya, harus kita menyisihkan waktu kita untuk berduaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun bekerja itu adalah suatu perintah dari Nabi Muhammad SAW, tapi kalau kita sibuk bekerja, takut kita lupa akhirat. Takut apa? Kita menjadi cinta dunia. Maka biar kita itu ingat akhirat, kita bekerja, kita niatkan karena Allah di siang hari, dan di malam hari ayo kita sisihkan untuk bermunajat kepada Allah, berduaan kepada Allah. Dan sisihkan harta kita dari hasil kerja kita yang berkah, yang halal, kita gunakan untuk tasarrufkan, kita gunakan fi sabilillah, di jalan Allah. Ini untuk ingat akhirat kita biar tidak lalai, biar kita itu nyambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang non muslim pun juga bekerja, orang kafir pun juga bekerja mereka, tapi tujuan mereka bekerja berbeda dengan tujuan kita semuanya. Niat, innamal a'malu binniyat. Niatkan ketika kita mau bekerja, niat karena Allah. Niat di waktu pulang bekerja, niat pun juga karena Allah. Aku pulang bekerja, istirahat secukupnya. Akhirnya aku di malam hari nanti bisa beribadah kepada Allah. Ya walaupun semuanya beribadah. Istirahat untuk nanti bisa baca Al-Quran. Istirahatnya seorang muslim, seorang mukmin, itu pun juga ibadah. Tidurnya seorang mukmin pun juga ibadah. Semuanya. Langkah kakinya ibadah, tidurnya pun juga ibadah, bangun tidurnya itu pun juga ibadah, bahkan mandinya pun juga ibadah, bahkan qadil hajatnya pun juga ibadah. Karena apa? Seorang mukmin itu tidaklah dia bekerja atau berbuat sesuatu hal kecuali apa? Tujuannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku tidur seperti ini nanti biar kuat tahajud. Tujuannya untuk ibadah kepada Allah. Aku tidur seperti ini karena mengamalkan hadis Nabi Muhammad, fa'ati kulladzi haqqin haqqah. Datangilah hak-hak anggota tubuhmu sesuai dengan hak-hak mereka. Matamu harus kau tidurkan, harus kau istirahatkan. Tidak boleh, tidak bisa mata ini melek terus, tidak bisa. Bangun terus, tidak bisa. Perlu istirahat. Baca Al-Quran terus, tidak bisa. Harus di malam hari istirahat. Disirahatkan, mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siyama fil laili, ayu di waktu malam baca Al-Quran. Faqad warada fi sahihain, sungguh Imam Bukhari, Imam Muslim, an Ibni Abbas, diceritakan dari sahabat Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai sahabat Ibni Abbas dan sahabat Abbas. Qala, Ibni Abbas berkata seperti ini, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, paling dermawannya manusia. Hebat Nabi Muhammad, Nabi kita.
Maka kita bangga punya Nabi seperti Nabi Muhammad itu. Bangga kita, bangga Nabi Muhammad. Karena Rasulullah akhlaknya begitu mulia. Nabi Muhammad ajwadan nas, paling dermawan, paling lomannya manusia adalah sang Nabi Muhammad. Dan wa kana ajwadu ma yakunu fi ramadhana hina yalqahu Jibril. Dan yang paling dermawan, waktu yang paling dermawannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah fi Ramadhan, di bulan Ramadan. Di luar Ramadan Nabi Muhammad sangat dermawan. Nabi Muhammad sangat dermawan. Tidak mau mengundur sedekah, tidak mau. Bergegas Nabi Muhammad bagaikan hububir roh, hububir rih, bagaikan angin yang tiup begitu kencangnya. Nabi Muhammad baru masuk kantong keluar lagi. Itulah Nabi Muhammad. Dan para ulama-ulama pun juga seperti itu. Para ulama-ulama pun pewaris Nabi Muhammad. Biasanya pun juga dzurriyyah-dzurriyyahnya Nabi Muhammad, keturunan para habaib, para syarifah. Mereka mulia, mereka agung. Mereka tidak mencintai dunia. Mereka mendapatkan dunia, ya syukur, alhamdulillah. Tapi tak kala ada orang yang membutuhkan, begitu mudahnya mereka mengeluarkan hartanya, begitu mudahnya mereka mengeluarkan uangnya dari kantongnya, begitu mudahnya mereka. Ada orang membutuhkan ini, ada orang membutuhkan ini, ada orang yang ngasih diterima, ada orang yang ngasih terima, ada yang ngasih terima biasa, tidak begitu senang, terima kasih, senyum begitu saja, indah, sejuk wajahnya. Tapi tak kala ada orang membutuhkan, keluar begitu saja enak gitu. Kayak tidak ada apa-apa sama sekali, kayak tidak ada beban sama sekali. Tapi kalau orangnya itu adalah orang yang kikir, orang yang cinta dunia, maka kalau ingin memberikan harta maju mundur, berat, kayak memberikan sesuatu hal yang sangat berharga, sangat berharga. Padahal kita memandang dunia harusnya tidak ada nilainya, tidak ada harganya. Begitu saja keluar, begitu karena tidak ada nilainya. Dan kita belajarnya seperti itu. Belajar kita seperti itu. Kita ingin mendapatkan manzilah yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi ayo syaratnya kita tata akhlak kita. Ayo kita tata hati kita. Bersihkan hati ini, bersihkan hati ini, bersihkan hati ini dari ta'alluq, dari berkemantungan terhadap dunia. Jangan kita. Ini Nabi Muhammad, wa kana ajwadu ma yakunu fi ramadhana hina yalqahu Jibril. Dan Nabi Muhammad yang paling dermawan adalah di bulan Ramadan, ketika sang Nabi Muhammad berjumpa dengan malaikat Jibril. Sering Nabi Muhammad. Jadi setiap malam itu malaikat Jibril itu berjumpa dengan Nabi Muhammad setiap malam di bulan Ramadan. Berkah bulan Ramadan itu. Ayo kita semuanya, jangan cintai dunia, jangan cintai dunia. Bahkan sahabat Nabi Muhammad SAW, maka kikir itu adalah dekat-dekat neraka. Kikir harus kita pangkas terus. Cinta dunia harus kita pangkas. Cinta dunia harus kita pangkas.
kayak tidak ada beban, ngasih dunia kayak tidak ada beban, tidak iman-imanan. Tha'labah coba, beliau dalam keadaan fakir sampai disebut hamamatul masjid, sampai disebut orang yang tidak pernah pergi ke masjid, yang nggak pernah lari dari masjid, terus ke masjid, terus ke masjid, terus ke masjid, sampai hamamatul masjid, merpatinya masjid. Coba senantiasa berkeliling ke masjid, ke masjid, ke masjid, ke masjid, hidupnya dihabiskan untuk masjid, masjid, masjid. Coba. Akhirnya meminta kepada sang Nabi Muhammad, ya Rasulullah, doakan aku kaya, doakan aku punya harta, karena kasihan istriku di rumah ini, waktunya sholat tidak bisa sholat, dia harus nunggu saya pulang karena bajunya hanya satu, bajunya satu. Harinya memasak, ya engkau itu fakir itu lebih baik, fakir seperti ini sudah, ini kamu ahli surga. Akhirnya memaksa benar kepada Nabi Muhammad, akhirnya didoakan oleh Nabi, akhirnya punya harta yang banyak, punya harta yang banyak. Akhirnya lupa masjid, lupa sholat, lupa jamaah dia karena sibuk mengurus hartanya. Sampai suatu ketika diminta zakat oleh Nabi Muhammad SAW. Kira-kira kambingnya itu kalau zakat itu ya 40 kambing zakatnya satu, 40 kambing zakatnya satu, 40 kambing zakatnya satu. Kalau 400 kambing zakatnya berapa sudah? 10 kan itu. 400 kambing zakatnya 10 gitu. 40 kambing 40 kambing 40 kambing. Ya kira-kira kambingnya itu saking banyaknya baina jabalain, dulu di antara dua gunung itu penuh, itu penuh. Tha'labah itu penuh, yang dulunya fakir sekarang kaya raya, kambingnya banyak. Ya perkiraan kambingnya sampai 4.000, 5.000 berapa, karena baina jabalain penuh kambingnya. Di antara dua gunung saking banyaknya sudah. Wallahu alam jumlah kambingnya berapa yang pasti. Sekitar kalau seandainya 5.000 berapa sudah zakatnya coba? Kalau 40 ekor kambing harus zakat satu. Kalau 400 saja, 400 kambing berarti 10. Kalau 4.000 berarti 100 kan gitu. 100 kambing banyak bener, harus zakat. Akhirnya dia menyebut, dia bakhil, dia tidak mau zakat dia. Ini bukan zakat, komentari ini bukan zakat, tapi ini rentenir itu, pemerasan ini. Akhirnya sebabkan seperti itu dia nas Al-Quranul Karim, dia menjadi orang-orang yang munafik. Sejak waktu itu diberikan hati yang munafik. Karena apa? Berakar atau berasal dari sifat dia yang cinta dunia, yang tidak mau mengeluarkan zakatnya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu asal usulnya kan cinta dunia. Maka kita harus latih. Kita jangan seperti Tha'labah. Wa kana Jibril alaihi salam yalqahu fi kulli lailah. Dan bahwasanya malaikat Jibril senantiasa berjumpa dengan Nabi. Talaqi itu berhadapan-hadapan dengan Nabi. Yalqahu, berhadapan-hadapan dengan Nabi Muhammad fi kulli lailatin, di setiap malam. Setiap malam min Ramadhana, dari bulan Ramadan. Dan kenapa berjumpa dengan Nabi Muhammad? Karena ngikuti Nabi ini bulan Ramadan, apalagi di waktu malam, perbanyak baca Al-Quran.
Karena malaikat Jibril berjumpa dengan Nabi Muhammad di malam bulan Ramadan. Fayudarisuhu al-Quran. Malaikat Jibril bacakan Nabi Muhammad Al-Quran. Al-Quran pun dibacakan Nabi Muhammad kepada malaikat Jibril. Semak-semakan malaikat Jibril dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca, dengarkan, dibaca lagi, dengarkan. Inilah kebiasaan sang Nabi. Ayo kita ngikut, ittiba dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala Rasulullahi ajwatu bil khairi minar riyahi al mursadati. Maka sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwat, paling banyaknya bil khairi, melakukan kebaikan. Saking banyaknya melakukan kebaikan, bahkan kebaikannya ini saking pekahnya untuk melakukan kebaikan, saking cepatnya Nabi Muhammad, saking cepatnya Rasulullah SAW melakukan kebaikan. Kalau untuk kebaikan, begitu cepatnya Rasulullah menyelesaikan kebaikan itu. Kalau untuk bersedekah, begitu cepatnya Nabi Muhammad untuk bersedekah. Langsung hartanya keluar, baru masuk, keluar langsungan. Sampai saking cepatnya itu, bahkan lebih cepat Nabi Muhammad mengeluarkan hartanya bersedekah, atau bahkan melakukan kebaikan, membaca Al-Quran ataupun berzikir atau yang lainnya di bulan Ramadan, minariyahil mursadati, lebih cepat daripada angin mursadati yang bertiup dengan kencangnya. Lebih cepat Nabi Muhammad. Ya, kalau seandainya kita ada pengumuman kerja bakti di masjid, langsung cepat datang ke masjid, ambil sapu, bersihkan itu masjid, ambil sabun itu, bersihkan itu masjid, ambil gentengnya, mana yang bocor diturunkan itu gentengnya. Begitu cepatnya. Kalau untuk melakukan kebaikan, dan kita hendaknya seperti itu, hendaknya kita seperti itu. Untuk melakukan kebaikan, begitu cepatnya. Dan kalau untuk diperintahkan menjalankan sholat pun begitu cepatnya, di awal waktu. Karena ingin begitu cepat untuk melakukan kebaikan. Waktu jam 12 langsung dia sholat. Bahkan sebelum jam 12 dia sudah bersiap-siap untuk sholat 5 waktu. Ayo kita semuanya memperbaiki diri kita semuanya. Ada kekurangan di dalam diri kita, tugas kita ya wajar kekurangan dalam diri manusia, tapi itu kekurangan wajib untuk kita perbaiki, wajib untuk kita perbaiki. Kita cepatlah seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau untuk datang majelis ilmu begitu cepatnya. Jangan sampai seorang takmir masjid mengumumkan ayo ro'an ke masjid, yang datang tidak ada. Takmir masjid mengumumkan untuk baca Al-Quran di masjid bersama-sama, yang datang pun juga tidak begitu ada. Karena begitu lambatnya melakukan kebaikan, begitu lambatnya. Jadi ini sudah mukhalafah, sudah berbeda dengan kebiasaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Allah, irhamna jami'an rahmatika ya Allah. Bersihkan hati kami dari cinta dunia ya Allah. Bersihkan hati kami ya Allah dari sifat kikir, dari sifat bakhil ya Allah. Bersihkan hati ini ya Allah dari cinta dunia ya Allah. Kalau seandainya diseru akan kebaikan ya Allah, mudahkan ya Allah kami untuk berlari sekencang-kencangnya ya Allah, untuk menjalankan seruan kebaikan itu ya Allah.
Entah dari manapun itu kebaikan ya Allah, dari saudara-saudara kami ya Allah, dari keluarga-keluarga kami ya Allah. Kalau seandainya mereka mengajak untuk melakukan kebaikan, dari guru-guru mulia kami ya Allah, kalau seandainya mereka mengajak kebaikan ya Allah, maka mudahkanlah ya Allah kami untuk bergegas melakukan kebaikan seperti halnya akhlak Rasul kami, akhlak Nabi kami, Nabi Agung Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya mereka mengajak untuk melakukan kebaikan, mengeluarkan harta benda kami semuanya ya Allah, maka mudahkan ya Allah kami untuk mengeluarkan ikhlas karena Engkau ya Allah. Jangan sampai hati ini ya Allah cinta dunia, jangan sampai ya Allah hati ini ya Allah cinta pangkat ya Allah, karena sesungguhnya ya Allah kami takut kalau kami rendah di hadapan Engkau ya Allah kelak di akhirat ya Allah, karena kami tahu dan kami yakin ya Allah hidup kami yang sesungguhnya bukan di dunia ya Allah. Hidup kami, rumah kami ya Allah yang sesungguhnya bukan di dunia ya Allah, karena kami yakin ya Allah hidup kami yang sesungguhnya adalah di alam akhirat, di alam akhirat, di alam akhirat ya Allah. Dan sesungguhnya ya Allah alam akhirat ya Allah bisa mulia kelak di sana ya Allah kalau kami ya Allah mengamalkan sesuai dengan petunjuk Nabi kami ya Allah, Nabi Agung Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kami akan mulia ya Allah di akhirat ya Allah, di hadapan Engkau ya Allah kalau kami ya Allah menjalankan ya Allah apa yang telah diperintahkan oleh kekasih kami Nabi Agung Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka kami mohon mudahkan kami untuk menjalankan sunnah-sunnah Nabi, maka mudahkan kami ya Allah untuk mendengarkan hadis-hadis Nabi, akhlak Nabi, amal-amal yang harus kami kerjakan sesuai dengan anjuran sang Nabi Muhammad. Dan mudahkan ya Allah kami memaafkan saudara-saudara kami ya Allah, dan mudahkan ya Allah kami memiliki akhlak mudah meminta maaf kepada saudara-saudara kami ya Allah, dan mudahkan ya Allah kami memiliki akhlak ya Allah untuk mendoakan mereka semuanya ya Allah, mendoakan saudara-saudara kami ya Allah yang mungkin mereka berlaku baik dan sangat baik kepada kami ya Allah, atau mungkin ya Allah ada di antara saudara-saudara kami ya Allah yang berlaku kurang baik kepada kami ya Allah, tapi itu tidak mungkin ya Allah. Mudahkan ya Allah kami untuk mendoakan mereka, beruluk salam kepada mereka, bertegur sapa kepada mereka ya Allah, tidak membedakan di antara satu dengan yang lain, tidak membedakan ini si kaya, ini si miskin, tidak membedakan ini adalah orang biasa, ini orang yang punya jabatan, tidak, tapi kami memandang itu adalah umat Nabi Muhammad. Kami memandang itu adalah umat Nabi Muhammad karena kami memandang di lisannya dan di dalam hatinya ada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu saudara semuslim kami. Itu karena perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyambung tali silaturahmi, untuk menyambung tali persaudaraan sesama saudara-saudara kami semuslim ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, wafatkan kami husnul khatimah, wafat dalam keadaan iman, wafat dalam keadaan hati dan lisan ini Kau tuntun untuk mengucapkan kalimah yang agung dan mulia, kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله، نستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله، نستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. الفاتحة.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhirul kalam, kurang minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.